Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ada video menarik nih teman-teman. Ada video menarik yang akan kita reaksi, yaitu videonya pesulap merah atau Marcel Radival. Yakni ketika pesulap merah mendatangi Ibu Ningsih Tinampi. Nah, jadi ceritanya teman-teman di dalam video tersebut, pesulap merah ingin melakukan pembuktian pengobatannya Ibu Ningsih Tinampi. Ya, setidaknya teman-teman, banyak netizen yang menginginkan pesulap merah ini mendatangi Ibu Ningsih Tinampi. Dan terjadilah di situ, teman-teman. Terjadilah di situ, bukan pengusiran ya. Bukan pengusiran seperti kemarin yang pernah dilakukan oleh pesulap merah ketika mendatangi seorang dukun ya. Dukun yang ada di Blitar sana. Terjadi pengusiran kepada pesulap merah. Nah, sambutan dari Ibu Ningsih Tinampi ini, alhamdulillah teman-teman, cukup ramah dan sangat ramah sekali beliau menyambut kedatangan dari pesulap merah. Dan yang akan kita reaksi di sini teman-teman, yakni pembicaraan antara pesulap merah dengan Ibu Ningsih Tinampinya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Pada tahun 2020 lalu, teman-teman, sempat viral videonya Ibu Ningsih Tinampi ini memanggil malaikat dan memanggil ruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai pihak Majelis Ulama Indonesia, teman-teman, turun tangan menyatakan bahwa Ibu Ningsih Tinampi ini sesat dan menyesatkan, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, di dalam videonya pesulap merah ini, temannya pesulap merah ini bertanya tentang mengenai pemanggilan malaikat dan ruh Nabi kepada Ibu Ningsih Tinampi. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, tanggapan Ibu Ningsih Tinampi bisa memanggil malaikat gitu, Bu. Nah, itu saya diliput itu waktu itu. Saiki lo kita itu orang Islam wong urip. Ya apa kita ya harus mengenal malaikat kita, ya harus mengenal Rasul kita, ya mengenal Nabi kita, terutama kita mengenal Allah lah. Terus tonggone gak kenal, gak salah. Iya. Oh, kita sama Rasulnya gak kenal lucu-lucu. Waktu masuknya yang saya diwawancara itu dulu, itu gimana waktu Ibu Ningsih Tinampi bisa memanggil malaikat? Nah, terus itu bisa benar Nabi itu dulu, Bu. Nah, iya. Nah, benar nggak? Benar nggak Ibu Ningsih Tinampi ini bisa memanggil malaikat katanya dan juga memanggil Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi teman-teman dijawab oleh beliau, kita harus kenal dengan Allah. Kita harus kenal dengan malaikat, dengan Nabi. Jadi dari jawaban Ibu Ningsih ini, ya nggak nyambung teman-teman. Pertanyaannya bisa atau enggak? Ibu itu waktu itu. Iya, yang kontroversial. Pelintir-pelintir kakak coba. Enggak ada berarti enggak ada klaim Ibu Ningsih bisa manggil Nabi Muhammad misalkan. Lah po, terus jadi apa bisa? Terus saya bilang, Nah, itu makanya. mungkin Ibu Ningsih itu bercanda atau gimana bilang gitu, Bu. Ya enggak itu terus. Iya, jangan-jangan itu lagi bercanda kah atau juga. Seandainya apa kalau waktu itu yang wartawannya seandainya kalau benar gimana, nggak masalah sih. Seandainya kalau benar saya mau sih dirasuki. Kalau ada dirasuki bisa, istilahnya saya bisa kerasukan. Tambahin akan saya kasih hadiah, bilang gitu, Bu. Wong kerasukan ya macam-macam. Mereka ada pintu ada badannya mau kerasukan juga mungkin. Mau sampai elek ya nggak bisa. Walaupun saya tanya. Jadi teman-teman, tidak dijawab oleh Ibu Ningsih Tinampinya. Sebetulnya sahabatku semua, mau Ibu Ningsih Tinampinya jawab ataupun tidak teman-teman, itu tidak penting. Tetapi teman-teman, di dalam akidah kita, di dalam agama kita Islam, sangat mustahil sekali. Sangat mustahil sekali jika malaikat itu dipanggil lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Atau ruhnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ditarik, katanya kalau dalam bahasa mereka, itu mediumisasi. Ruh Nabi dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Ini adalah perkara mustahil dan sesat menyesatkan teman-teman. Berikutnya sahabatku semua, pesulap merah atau Marcel Radival menanyakan kepada Ibu Ningsih Tinampi ini, kalau menurut Ibu Ningsih ini percaya atau tidak? Kalau ada orang di dalam tubuhnya keluar paku, atau dalam istilah kita terkena santet. Oke, langsung saja teman-teman. Bagaimana jawaban dari Ibu Ningsih Tinampi ini? pernah nggak ngalamin orang keluar paku dari kulit selama pengobatan ini? Yang keluarkan pakuri di sini. Tukang kuri. Tukang. Tukang. Iya, dari tempat. Itu iya. Di toko baru. Iya. Nah, banyak di sini ada pernah berapa kali ya, Gas? Yang dia bawa sendiri bawa pakunya. Itu pasien. Ini Bu keluar paku ini, keluar. Oh, ditipu dukun itu ya? Aku ngomong aku selama pengobatan sekian tahun nggak pernah keluar. Iya. Emang
Nah, jadi menurut Ibu Ningsih Tinampi ini, teman-teman, selama beliau melakukan pengobatan ini, atau menjadi dukun ini, teman-teman, selama 10 tahun, belum pernah beliau, teman-teman, mengobati orang yang keluar paku di dalam tubuhnya, teman-teman. Jadi beliau menceritakan bahwa pernah beliau kedatangan pasien, pasiennya mengaku kepada Ibu Ningsih Tinampinya, ada keluar paku dari dalam tubuhnya. Jadi selama beliau mengobati, tidak pernah menjumpai ada paku keluar dari tubuhnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi orangnya nggak boleh pulang sama aku. Iya, Tak iya. buat bangun. Keluar terus kita pakai. Ini kan buat pembangunan ini. Iya, betul. Bener, sama-sama. Nah, itu ketika kita bilang gini, Bu, tapi Kalau aku nggak bisa, Nah. mungkin yang lain bisa ya nggak tahu. nggak ada. Saya juga nggak percaya. Nggak ada. Nah, Oh, Nggak gitu. bisa pokoknya. karena ketika kita bilang begini, yang keluar paku, keluar ini, itu sebenarnya nggak pernah ada. Itu cuma mitos yang diciptakan di Indonesia. Ini kebanyakan pembela-pembela dukun bilang, wah nggak percaya santet di zaman Nabi. Sorry itu saya nih. Di zaman Nabi juga nggak ada kejadian paku masuk perut. Nggak ada kan? Di zaman Nabi siapapun, orang bisa ngirimin paku ke dalam perut, nggak ada. Nah, bahkan Bu Ningsih udah 10 tahun nggak ada ya. Nggak pernah. Nggak. Nah, jadi teman-teman, Marcel Radival ini menegaskan bahwa tidak pernah ada paku bisa keluar dari tubuh manusia. Jadi di sini teman-teman, pesulap merah ini menolak santet itu tidak ada. Tidak ada ceritanya paku bisa keluar dari tubuh manusia. Di sini saya kurang sependapat teman-teman. Saya tidak sependapat dengan pesulap merah bahwa santet itu tidak ada. Jadi teman-teman, di setiap videonya pesulap merah itu teman-teman selalu kita simak bahwa dia tidak percaya tentang adanya santet. Tidak percaya adanya kemampuan tukang sihir yang bisa mengirimkan paku ke dalam tubuh korbannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, meskipun pesulap merah selama ini menantang kepada dukun-dukun, kepada tukang sihir untuk dikirimkan santet ke dalam tubuhnya, teman-teman. Dan selama ini dia tidak pernah membuktikannya. Walaupun tidak bisa dibuktikan, ataupun belum pernah dibuktikan oleh pesulap merah, tapi kita tidak bisa menafikan perkara ini, teman-teman. Santet itu kalau di dalam kajian ilmu pengobatan Islam, atau kita kenal juga dengan Tibun Nabawi, atau lebih spesifik lagi dalam ilmu ruqyah, santet ini adalah salah satu jenis sihir, yakni sihir marid, sihir penyakit, teman-teman. Pernah ada kejadian itu di dalam channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar, ada seorang pasien, ada ratusan paku di dalam tubuhnya, teman-teman. Muncul begitu saja. Lalu dibawa ke dokter, dibedah, dikeluarkan pakunya. Nah, setelah pakunya keluar, teman-teman, setelah selesai dibedah, muncul lagi. Itu bagaimana? Dibedah lagi, muncul lagi, sampai 3 hari berturut-turut. Itu masih ada videonya di channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar. Yang melakukan pembedahan adalah Dokter Sagiran, kalau tidak salah namanya. Akhirnya cara pengobatannya adalah dengan metode ruqyah syar'iyah. Jadi saya sangat setuju sekali teman-teman dengan aksi pesulap merah yang membongkar praktek-praktek perdukunan yang menggunakan trik sulap. Seperti Gus Samsudin, teman-teman. Mengeluarkan paku dari dalam tubuh pasiennya dengan menggunakan trik sulap. Ya, tapi tidak semuanya itu dengan trik sulap, teman-teman. Memang ada beberapa kasus, walaupun ini sangat minim sekali, teman-teman. Ada benar-benar dukun ataupun tukang sihir yang memiliki kemampuan bisa mengirimkan paku ke dalam tubuh korbannya. Ada, teman-teman. Tetapi ya, nggak banyak. Seperti yang ada di dalam channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar. Seharusnya, teman-teman, pesulap merah tidak bisa menyatakan bahwa itu tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman, videonya. Di sini, Bu Ningsih Tinampi ini mengklaim bahwa beliau bisa mediumisasi arwah atau ruh orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak. Itu kalau dalam dunia pemikiran fakta penelitiannya itu masuknya ke hipnotis, masuknya Ibu tetap. Jadi yang masuk adalah ego personality. Aku ora tahu hipnotis wong. Lah gendeng mangau atine hipnotis, Pak. Iya. Jadi kalau hipnotis kan makanya itu nggak bisa diklaim pemasukan arwah karena dalam dunia hipnotis hanya orang yang suggestible yang bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Oke. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, sebetulnya hipnotis ini juga bagian dari sihir, teman-teman. Kalau di dalam ajaran agama kita, hipnotis ini bagian dari sihir. Sama halnya ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ketika tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat dan talinya di hadapan Nabi Musa, itu tongkat dan talinya itu, teman-teman, seolah-olah berubah menjadi ular.
Bukan berubah secara nyata, teman-teman. Tetapi pandangan Nabi Musa alaihissalam itu dihipnotis oleh tukang sihirnya sehingga melihat tongkat dan talinya seolah-olah seperti ular, teman-teman. Jadi hipnotis ini adalah bagian juga dari ilmu sihir. Kalau pesulap merah tidak terima, bisa nanti tanyakan kepada Ustadz Muhammad Faizar. Iya. Kita penarikan arwah di situ. Setiap orang beda-beda, tergantung amal Penarikan ibadahnya arwah, ya? juga. Iya. Jadi ini buat aku adalah untuk orang-orang yang melakukan ini kalau sudah tahu siksa kubur seperti ini, biar ada ketobatannya, Oh. bisa membenahi diri. Oh, gitu. Tujuannya ke situ juga. Oh, tujuannya ke sana. Iya lah. Oh, Iya, iya. nari diplek lah. Iya, iya. Nah, jadi menurut Ibu Ningsih ini, teman-teman, tujuan dia menarik arwah orang yang sudah meninggal. Jadi mungkin ada request, permintaan dari pasiennya untuk menarik arwah keluarganya yang sudah meninggal dunia. Nah, ketika ditarik tuh dimasukkan ke dalam tubuh mediator, lalu arwahnya, ceritanya teman-teman, arwah dari orang yang sudah meninggal dunia ini menceritakan tentang kisah bagaimana pedihnya siksaan kubur, teman-teman. Jadi menurut Ibu Ningsih ini hanyalah sebagai edukasi. Edukasi agar kita jangan melakukan keburukan ataupun dosa di muka bumi ini. Agar jangan sampai kita juga disiksa di alam kubur. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya, iya. Wes Nah, ngomong liane ae. apaan sih ini? Saya nggak ngerti. Oh, ngomongin jangan. Apa ini? Kebanyakan dari keluarga. Ya dari keluarga sama, cocok apa? Oh, cocok. Tahu. Bapaknya dulu kayak gini. Oh, Katanya seperti Ada dia ini, cerita. waktu dia semasa hidup melakukan ini. Ya diceritakan semua, terus kayak jalannya, kayak apa ya sama. Iya, iya. Terus nanti dia di situ menceritakan siksa kubur bahwa dia itu dan memberitahu sama Tuh. anak keluarganya jangan melakukan ini biar tidak disiksa kubur seperti ini. nah kalau itu penarikan arwah, bukannya dia ada di alam barzah? Berarti apakah ini jin korinnya atau gimana? Boh, Nggak tahu juga. Orang roh. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya tegaskan teman-teman, arwah orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa ditarik-tarik lagi teman-teman, nggak bisa dimasukkan lagi ke dalam tubuh mediator. Nah, kalau ini teman-teman, saya setuju dengan pesulap merah. Tidak bisa. Tidak bisa arwah orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Karena sudah berada di alam barzah. Alam barzah ini adalah alam pembatas antara orang yang masih hidup di dunia dengan orang yang sudah meninggal dunia. Alam barzah ini tidak bisa ditembus, teman-teman. Tidak bisa ditembus. Jadi, teman-teman, meskipun tujuannya, mungkin Ibu Ningsih Tinampi ini, tujuannya baik untuk mengedukasi keluarga orang yang tadi merequest untuk memasukkan arwah ke dalam tubuh mediator tadi, agar jangan melakukan keburukan, dosa, agar jangan sampai terkena siksa kubur. Mungkin tujuan Ibu Ningsih Tinampi ini baik. Tetapi teman-teman, ini perkara akidah yang harus juga diluruskan kepada masyarakat luas. Tidak ada satupun manusia yang mampu menarik arwah orang yang sudah meninggal dunia, lalu dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Kemungkinannya teman-teman, itu yang pertama adalah karena ulah jin, teman-teman. Jadi jinnya ini, teman-teman, menyamar seolah-olah itu adalah arwah si fulan. Lalu menceritakan bagaimana masa kehidupan dia dulu, teman-teman. Padahal sebetulnya itu adalah jin ataupun syaitan yang ingin menipu umat manusia, terutama orang yang beragama Islam, mengaku sebagai arwah si fulan. Ini perkara akidah. Akhirnya akidah kitalah yang menjadi sesat, teman-teman. Kemungkinan yang berikutnya, teman-teman, bisa jadi orang yang menjadi mediator tadi tersugesti, teman-teman. Terhipnotis. Meskipun Ibu Ningsih Tinampi ini bukan seorang ahli hipnotis, tetapi, teman-teman, mediator ini merasa Ibu Ningsih Tinampi ini memiliki kemampuan bisa menarik arwah. Jadi tersugesti alam bawah sadarnya. Dia merasa dimasuki oleh arwah si fulan tadi. Padahal itu bukan, itu adalah alam bawah sadarnya yang dipengaruhi oleh setan. Jadi setan di sini, teman-teman, lagi-lagi membisikkan kepada mediator tadi, ke alam bawah sadarnya, ke pemikirannya bahwa bagaimana kondisi orang yang sudah meninggal dunia tersebut, teman-teman. Namun pada intinya itu bukanlah arwah orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Oke, sekarang teman-teman kita lanjutkan lagi tentang perkara bisa melihat setan, teman-teman. Bu Ningsih, banyak yang bilang Bu Ningsih bisa ngelihat setan. Bisa ngelihat setan nggak? Enggak. Waduh. Emang nggak iya, bisa. faktanya nggak ada yang bisa melihat. Ya bisa, bahkan bisa. Yang punya indera yang terbuka ya bisa. Enggak, saya nggak percaya itu. Bapak nggak percaya. Itu mah. Ngurus yang penting aku.
Kalau Bu Ningsi percaya tuh. Aku Kalau saya aku enggak. nggak bisa melihat setan, nggak bisa jujur. Tapi aja. Bu Ningsi percaya ada yang bisa melihat setan? Bisa ada percaya. Kalau saya nggak percaya. Bapak. Oke, sekarang kita luruskan lagi teman-teman. Kita luruskan lagi ini. Manusia secara sejatinya, secara fitrahnya tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Tidak bisa. Bahkan teman-teman, Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka tertolak syahadatnya, tertolak kesaksiannya, pendusta, teman-teman. Tidak ada manusia yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Tetapi teman-teman, ada orang-orang tertentu yang melihat penampakan. Ini, kalau di dalam akidah kita Islam, jin ini memiliki kemampuan untuk bertasyakul, menyerupai apapun yang diinginkannya. Terkadang menyerupai hewan, binatang, menyerupai manusia, tetapi setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ataupun orang-orang yang dipengaruhi akalnya. Akalnya dipengaruhi seolah-olah dia melihat setan. Padahal sejatinya itu bukanlah wujud jin yang sedang bertasyakul, tetapi dia sedang menghayal, teman-teman. Khayalannya ini dipengaruhi oleh setan. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena urus, bagi yoyo. iya, bagi saya itu halusinasi. Karena orang Halusinasi. yang ngaku indigo aja sebenarnya aslinya indigo itu untuk menyebut orang yang memiliki insting lebih. Jadi ketika dia ngelihat seseorang, dia bisa tahu ini orang karakternya gimana. Salah lu. Apa? Bener lah. Coba apa coba? Orang yang punya indera itu dimasuki salah satu jin itu yang bisa menguasai orang itu, bisa melihat ini itu. Jadi di alamnya sana, makanya orang yang bisa melihat itu bisa tahu jin apa aja yang ada di badannya, berbentuk apa aja. Ya gitu. Enggak. Ya papa. Kaiso. Nah, kali ini teman-teman, saya sepakat dengan Ibu Ningsih Tinampi. Orang yang bisa melihat jin, melihat penampakan, atau melihat jin lain di dalam tubuh orang, itu karena ada jin juga di dalam tubuhnya. Ini sepakat saya, teman-teman. Jadi jin ataupun setan yang ada di dalam tubuh orang tadi, teman-teman, membantu orang tersebut untuk melihat jin lain. Jadi sebetulnya, teman-teman, orang indigo ini adalah orang yang terkena gangguan jin. Harus diobati. Harus diruqyah. Salah satu pengobatannya secara syar'i harus diruqyah. Jadi bukan suatu kelebihan, teman-teman. Bukan suatu kelebihan. Tetapi ini adalah suatu gangguan yang harus diobati. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di dalam video reaksi kali ini, saya ada sepakatnya dengan pesulap merah, dan ada juga sepakatnya dengan Ibu Ningsih Tinampi. Tetapi ada juga yang tidak saya sepakati dengan pesulap merah, dan ada juga yang tidak saya sepakati dengan Ibu Ningsih Tinampi. Tentang perkara santet, teman-teman. Santet ini ada. Ini adalah salah satu jenis sihir. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah sihir marit. Nah, seperti ada orang yang dikirim oleh tukang sihir paku ke dalam tubuhnya. Ya, itu ada. Bahkan ada buktinya, bisa dibuktikan sekarang, teman-teman. Ada di channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar. Saya sepakat dengan pesulap merah ketika dia membongkar trik-trik perdukunan yang menggunakan trik sulap. Tetapi saya tidak sepakat dengan pesulap merah ketika dia mengklaim bahwa santet itu tidak ada. Dan saya sepakat dengan Ibu Ningsih Tinampi tadi, saya sepakat dengan beliau tentang adanya jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, yang membantu manusia tersebut untuk melihat jin lain. Tetapi teman-teman, saya tidak sepakat dengan klaimnya Ibu Ningsih Tinampi yang bisa menarik arwah orang yang sudah meninggal dunia, apalagi tadi teman-teman, bisa menarik arwahnya Nabi Muhammad SAW, menarik malaikat, dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Ini adalah suatu kesesatan, teman-teman. Dan saya juga tidak sepakat dengan metode pengobatannya Ibu Ningsih Tinampi. Karena teman-teman, kalau kita timbang dalam hukum ilmu syar'inya, ya tentu saja ini sangat bertentangan sekali, teman-teman. Meskipun teman-teman tujuannya Ibu Ningsih Tinampi ini baik, tetapi nasihat saya kepada beliau, kepada Ibu Ningsih Tinampi ini, ya cobalah belajar lagi tentang perkara agama ini. Termasuk juga kepada pesulap merah. Jangan langsung diklaim bahwa sihir itu tidak ada, santet itu tidak ada. Padahal teman-teman, hipnotis yang beliau kuasai itu juga adalah salah satu jenis ilmu sihir. Saya Rizky Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.